Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi akan menjelaskan klasifikasi data metode SVM atau Support Vector Machine dengan Python dengan menggunakan Google Colabs. Jadi apa itu Google Collaboratory? Google Collaboratory memungkinkan user untuk menulis dan mengeksekusi Python di browser Anda dengan tanpa memerlukan config, akses gratis ke GPU, dan mudah untuk dibagikan. Baik Anda seorang siswa, data scientist, atau peneliti AI, Colab dapat memudahkan pekerjaan Anda. Colab biasa digunakan untuk data scientist dan machine learning. Terdapat banyak referensi di Google Colab untuk mempelajari machine learning. Untuk membuat notebook baru, kita klik file dan pilih notebook baru. Setelah notebook baru berhasil dibuat, kita dapat mengganti nama notebook tersebut. Pada pilihan runtime terdapat pilihan jalankan semua untuk menjalankan semua program yang telah ditulis. Terdapat juga pilihan ubah jenis runtime yang bisa dipilih, tidak ada GPU atau DPU. Kali ini kita akan menggunakan GPU. Lalu klik simpan. Menggunakan dataset breast cancer pada situs Kaggle yang dapat dicari di search engine masing-masing. Berikut dataset breast cancer Wisconsin. Dataset ini memiliki 32 atribut. Yang pertama ID number, yang kedua diagnosis, yang dibedakan menjadi dua kelas, yaitu malignant atau ganas dan benign atau jinak. Penjelasan lengkapnya terdapat pada situs Kaggle ini. Missing attribute values none. Untuk mendownload dataset ini, kita harus mendaftar ke situs Kaggle. Berikut dataset yang telah didownload. Kemudian buka Google Drive dan buat folder baru bernama data mining. Lalu upload dataset dari Kaggle tadi. Di sini dataset saya bagi menjadi dua, yaitu data testing dan data training. Pada data testing, kolom diagnosis saya hilangkan dan saya hanya mengambil 120 data. Untuk data training, atributnya masih lengkap, 32 atribut, diagnosisnya masih ada. Lalu data sisa dari data yang tidak saya gunakan, saya masukkan ke data training ini. Kemudian saya akan menjelaskan untuk coding SVM-nya. Pertama, kita harus memberikan akses kepada Google Colab agar bisa membaca file dataset, yaitu dengan run kode tersebut berikut. Setelah itu, kunjungi link berikut, pilih akun dan beri akses ke Google Colab. Setelah itu copy kode berikut, setelah mendapatkan akses, tentukan train path dan test path yang akan digunakan sesuai dengan tempat data training dan data testing.
Lalu untuk proses membaca dataset tadi, gunakan data train yang mengarah ke data training dan data test yang akan diarahkan ke data testing. Dilakukan proses untuk membaca data training dan data testing. Untuk bisa membaca file CSV, kita menggunakan library Pandas. Lalu data train akan diarahkan ke file data training kita, dan data test akan diarahkan ke data testing kita. Setelah itu akan di print data train untuk menjadi sebuah list. Karena atribut ID dan diagnosis tidak digunakan untuk menentukan jenis kanker, maka blok dari radius min sampai atribut yang terakhir. Lalu copy, bukan pemisahan antara fitur dan label. Label di sini yaitu atribut diagnosis, sedangkan fitur yaitu atribut radius min sampai selesai seperti yang kita copy tadi. Setelah itu, untuk agar menjadi matrix, kita menggunakan fungsi toNumPy. Setelah itu kita print fitur train. Ini matrix fiturnya telah terbentuk. Training dibagi menjadi dua, yaitu training set dan testing set. Untuk digunakan untuk membuat model dan menguji keakuratan model. Gunakan library Scikit-learn untuk membagi data secara acak. Training set digunakan untuk membuat model dengan metode linear SVM. Membuat classifier SVM menggunakan kode ini. Kode ini menggunakan fungsi linear SVC dari library Scikit-learn. Model yang terbentuk akan diuji ke testing set. Hasilnya akan disimpan di variabel yBrat yang akan dicocokkan dengan variabel xtest, karena target sesungguhnya adalah kelas dari label ini. Dan jika output model sama dengan label, maka akurasi model bertambah. Untuk menghitung banyak output model yang benar atau akurasi, digunakan metode confusion matrix dengan kode seperti berikut. Dapatkan akurasi metode ini sekitar 0,875%. Model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya. Langkahnya mirip. Pertama, membaca file CSV. Kedua, mengambil kolom-kolom fitur yang akan diproses. Tiga, memasukkan fitur ke model untuk mendapatkan hasil output terhadap data test. Maka akan ditampilkan matriks hasil output model terhadap data test secara urut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.